Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waqalahu ta'ala fi kitabil karim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat cinta Ruqyah dimanapun kalian berada, kembali jumpa lagi dengan saya Ruqyah Baidang Salman, dimana kali ini saya kembali berbagi cerita kepada sahabat. Mudah-mudahan cerita ini nanti bermanfaat buat kita ya, buat kita semua lah ya. Dimana banyak orang beranggapan bahwasanya ruqyah itu cuman hanya untuk gangguan makhluk halus lah kayak begitu. Artinya kena sihir, kena santet, berurusan dengan bangsa jin lah seperti itu. Di sini saya sedikit ingin bercerita atau berbagi pengalaman selama saya lebih kurang 12 tahun lah masuk untuk meruqyah. Nah, di sini saya sering menemukan bahwasanya ruqyah itu memang solusi untuk hidup kita, untuk kesehatan kita. Ada satu cerita di saat saya meruqyah dua saudara perempuan. Mereka ini udah sampai ompong gigi mereka itu jatuh karena mereka bila tiba-tiba pingsan itu nggak sadar diri mau di mana saja. Mau di atas motor kek, di atas mobil kek, di atas tempat tidur kek, dia lagi duduk. Mereka pingsan ini udah sampai yang kakaknya itu kuliah, kalau nggak salah yang adiknya ini masih SMP kayak begitu. Bergantian saja penyakitnya ini, parah kayak begitu. Ya. Nah mereka nggak sadar diri pingsannya ini. Nah itu udah berobat kemana-mana ya, udah berobat ke medisnya sampai ke Jakarta, dia coba ke Palembang, ke rumah sakit besar, itu tidak ditemukan obatnya, nggak ditemukan penyakitnya. Singkat cerita, saya meruqyah sepupunya yang mau menikah. Di waktu itu mereka datang ya melihat proses ruqyah tersebut, sehingga mereka berminat juga untuk meruqyah karena dikhawatirkan ini gangguan dari setan katanya ya. Nah singkat cerita kita melakukan ruqyah mereka itu ada saya lakukan 3 kali proses ruqyah. Alhamdulillah qadarullah memang perubahannya tidak terlalu signifikan. Perubahannya cukup signifikan, cuman tidak terlalu diharapkan. Artinya begini, pingsannya masih tapi bisa kontrol lah kayak begitu. Ya sudah lumayan lah. Tapi masih tetap dia. Kalau kemarin itu misalnya sehari sampai 3 kali pingsan, nah sekarang udah mungkin 3 hari dia bisa bisa pingsan lagi. Tapi itu bisa dikontrol. Dalam artian kalau dia mau pingsan itu udah tahu kondisi itu. Nah singkat cerita dia berjanji yang keempat kalinya dengan saya itu nggak hadir, nggak berjanji dengan saya untuk mengundang saya, ternyata mereka nggak mengundang saya kayak begitulah. Nah saya menjadi pertanyaan kenapa kan. Nah saya tanyakan ke sepupunya waktu yang saya ruqyah pertama, ternyata mereka berobat ke Jakarta itu ternyata hasilnya ada saraf kejepit di bagian otaknya ya. Langsung mereka melakukan pengobatan, akhirnya mereka kalau nggak salah itu dioperasi ya, yang adiknya dioperasi, yang kakaknya itu nggak sampai dioperasi. Alhamdulillah sampai sekarang mereka sembuh. Nah hikmah yang bisa kita ambil dari kasus ini, yang pertama, terlepas itu apakah gangguan jin, apakah gangguan medis, tapi ikhtiar kita dalam meruqyah inilah Allah cara membukakan jalan kesembuhan bagi kita ya. Yang tadi notabene dia berobat kemana-mana itu nggak sembuh, baik non medis maupun medis. Kalau ke dukun itu nggak usah dibilang, dia sendiri bercerita. Bahkan saya membuktikan bahwasanya banyak sekali tanaman di rumah-rumah mereka ini. Kalau ke medis, dari kecil mereka memang ke medis ya, dari kecil memang ke medis. Dan bukan di kota Bengkulu ini saja mereka berusaha mengobatin itu, sampai ke Jakarta, ke Palembang, kota-kota besar yang dianggap rumah sakit yang top. Tapi hasilnya nihil, mereka tidak ada menemukan apa itu penyakitnya. Namun setelah mereka diruqyah, baru ditampakkan oleh Allah bahwasanya ini loh penyakit kalian, ini loh penyembuhnya. Nah ini satu hikmah besar yang bisa kita lakukan kalau kita melakukan pengobatan itu mengikuti syariat.
Artinya sesuai dengan koridor Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi anak gadis juga. Itu saat itu yang saya ruqyah tuh dia masih kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu ini, di farmasi kalau nggak salah, pokoknya di bidang kesehatan lah ya, perawat lah kayak gitu, akper lah mungkin kayak begitu ya. Nah, singkat cerita, ibunya ini bercerita katanya anaknya ini sering pingsan lah. Jadi kalau dulu waktu SMA itu setiap upacara pasti dia pingsan lah kayak begitu ya. Setiap upacara dia pingsan, setiap upacara. Nah, setelah kuliah ini pingsannya sih berkurang karena nggak pakai upacara lagi, tapi tetap saja terjadi itu. Nah, singkat cerita ibunya ini dialog dengan saya, artinya komunikasi, diskusi lah kayak begitu mengenai pengajian ini. Nah, saya bilang secara medis apa ini, Bu? Nah, ibunya ini sendiri seorang bidan ya, orang kesehatan lah. Alhamdulillah ini Pak Salman katanya, kita udah coba ke Jakarta, obat rumah sakit besar di Jakarta, kemudian terakhir kami ke Caritas di Palembang ya. Dan ini nihil, nggak ada penyakitnya, semuanya normal ya, semuanya normal. Nah, singkat cerita, pada suatu ketika dia berobat di rumah salah satu penyakit di Kota Palembang, kembali hasilnya nihil. Nah, perawat di sana menyarankan coba berobat ke salah satu kiai di sana katanya ya. Si kiai sih dipanggil di sana, walau alam itu kiai apa enggak tahu. Nah, singkat cerita, mereka karena udah mungkin kepentok sama kejadian ini, sama anaknya, sama keluarganya atau gimana gitu, akhirnya menuruti perintah saran daripada perawat ini. Ya, apa salahnya sih, dia bilang kan juga itu kiai kan. Nah, singkat cerita dia datang menemui Pak Kiai ini dan diberilah pengobatan yang menurut dia itu nggak masuk di akal sih. Kesalahannya katanya ini karena nggak pernah pulang ke dusun halaman, ini udah lupa sama leluhur lah kayak begitu kira-kira. Jadi mereka bilang bagaimana cara solusinya? Ya, berdoa di leluhur, tanah leluhur, artinya memotong kambing di kuburan puyang lah kayak begitu. Kalau kita bahasanya kakek-kakek lah kayak gitu ya, yang telah meninggal. Nah, singkat cerita, si ibunya anak ini tadi sadar ini nggak benar nih, saran dari Pak Kiai ini nggak benar ya, nggak benar, artinya menyalahi akidah syariat kita. Tapi neneknya gadis ini justru kuat untuk melaksanakan itu, bahkan dia berucap, biar saya yang menanggung dosa kalau itu memang syirik katanya. Nah, si ibunya anak karena sudah seperti itu akhirnya menjalani ritual itu ya. Singkat cerita, mereka motong kambing, berdoa. Walaupun si ibunya anak ini dan keluarganya itu tidak mau melakukan itu, tapi tetap karena menghargai orang tuanya katanya. Nah, singkat cerita, setelah melakukan proses ritual ini, si anak memang tidak pingsan lagi, tidak pernah lagi pingsan katanya. Tapi anak ini bisa melihat. Setiap mau ke sini, anak itu ketakutan. Setiap mau ke sini ketakutan. Akhirnya nggak berani di dalam rumahnya sendiri, nggak berani ke kamar mandi, nggak berani sendiri. Malam-malam itu mau ini. Akhirnya ibunya sendiri yang repot. Padahal itu udah kuliah loh, ya udah kuliah. Jadi semakin runyam menurut orang tuanya ini udah semakin nggak beres lah. Yang tadinya dia pede begini, akhirnya nggak pede, sering mengurung diri di kamar lah kayak begitu kan, curhat ibunya ini. Nah, ketemu dengan saya, akhirnya saya sarankan untuk melakukan pertobatan tentunya. Kemudian kalau ada benda-benda, dan ternyata memang mereka tidak mengenal ibu ini benda-benda jimat atau apapun, hanya saja terjebak di ritual ini saja. Akhirnya kita sarankan untuk melakukan pertobatan khusus. Kita memang minta sama Allah, saya bilang kan. Kemudian lakukanlah ruqyah mandiri. Nah, saya ajarkan teknik 3B itu, benteng bakar buang, mereka lakukan. Dan ternyata reaksinya lumayan signifikan ya, lumayan signifikan. Sampai suatu ketika akhirnya saya berkunjung lagi ke puskesmas tempat ibunya ini bekerja, dan kebetulan anak itu sudah tamat kuliah dan membantu atau honor di tempat ibunya ini kerja. Sampai suatu ketika
saya diminta oleh ibunya untuk meruqyah di puskesmas tersebut. Nah, singkat cerita kita lakukan proses ruqyah, ternyata memang reaksinya luar biasa ya. Dia muntah, kemudian segar. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pingsan dan tidak melihat-lihat lagi makhluk-makhluk gaib yang aneh-aneh itu. Nah, hikmah dari cerita ini yang bisa saya bagikan, pertama, kalau kita tidak berupaya dalam memohon, artinya meminta kepada Allah dengan cara yang disunnahkan oleh Rasulullah, justru menambah penyakit kita yang tadinya mungkin stadiumnya 1 bisa menjadi stadium 4 atau stadium 3 atau stadium 4. Artinya tambah parah lah penyakit tersebut. Nah, ini yang membuat kita sebenarnya rugi di kita. Itu baru di sisi penyakitnya. Di sisi lain tentu kita dikorbankan akidah kita. Makanya jangan cuma mengharap sembuh tapi akidah kita runtuh ya. Nah, di sini saya menyarankan tetap kita berikhtiar, tetap kita berusaha, namun di jalan atau di koridor Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, sehingga kita tidak menyimpang dari apa yang menjadi acuan kita sebagai umat Islam. Nah, beberapa kisah ini mudah-mudahan menggugah kita buat berupaya mencapai kesehatan dalam mencari kesehatan, mencari kesembuhan di dalam koridornya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah singkat ini bisa berfaedah buat saya pribadi dan kepada sahabat cinta ruqyah dimanapun kalian berada. Sekali lagi terima kasih atas subscribe-nya, dan yang belum subscribe mohon di subscribe agar channel ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi ladang amal jariah tentunya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.